family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. Buya, apa benar memajang foto-foto para ulama di dinding rumah itu haram dan syirik seperti yang dikatakan oleh Wahabi? Jawabannya jelas tidak benar. Dalam kitab Nurul Zalam karangan Syekh Nawawi Banten, ulama kita ya, diterangkan bahwa termasuk sunnah atau bid'ah yang sunnah adalah memajang foto-foto para imam, para ulama, para pejabat. Mengapa? Agar mereka diagungkan oleh orang-orang Islam gitu. Itu tujuannya. Ada pertanyaan, Buya, kata Wahabi, apakah ada sahabat yang melihat Rasulullah SAW secara sadar ya Allah setelah beliau wafat? Jawabannya ya ada. Dalam kitab Majma'uz Zawaid juz 9 diriwayatkan ya, sahabat Dhamrah bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala an, setiap menyerang orang-orang kafir dalam peperangan, Rasulullah SAW selalu menampakkan diri ada di hadapan beliau. Artinya melindungi beliau dari serangan orang-orang kafir sampai beliau umur panjang itu, dan itu berkali-kali. Itu namanya akan melihat secara yaqadzah itu. Buya, kata Wahabi, larangan zikir berjamaah ada dalam asar sahabat Ibnu Mas'ud. Bagaimana Buya? Ini keterangan dalam kitab Sabahatul Fikr fil Jahri Bidzikr karangan Imam Abil Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi. Dikatakan bahwa asar dari Ibnu Mas'ud ini berdasarkan keterangan Imam Al-Hifni itu ternyata tidak sahih. Jadi itu asar itu tidak sahih. Dan seandainya sahih, kata Imam Suyuti dalam Al-Hawiril Fatawi, itu bertentangan ya dengan hadis-hadis sahih yang menganjurkan zikir bersama, dan hadis itu didahulukan daripada asar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, izin bertanya Buya, apakah ada dalil sahih dalam fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa Wahabi itu sesat karena muncul dari negeri Najd? Ya, hadisnya banyak. Misalnya di dalam Sahih Bukhari ya, ada bab sabda Nabi SAW, fitnah itu datang dari arah timur. Hadis pertama menjelaskan fitnah itu ada di sana, di arah timur, tempat munculnya tanduk setan. Lalu hadis berikutnya menjelaskan, ingat, fitnah itu di sana, dari tempat munculnya tanduk setan, timur kota Madinah maksudnya. Hadis ketiga lebih jelas lagi, ketika Rasulullah SAW mendoakan berkah bagi negeri Syam dan Yaman, lalu Rasulullah gak mau mendoakan berkah bagi negeri Najd. Alasannya, di Najd itu tempatnya kegoncangan dan fitnah-fitnah, serta tempat munculnya kornus syaitan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Buya, saya mau tanya, apakah benar menaruh kain kuning di kuburan orang-orang soleh itu tidak ada faedahnya dan manfaatnya? Jawabannya tidak benar. Dalam kitab Kashfun Nur an Ashabil Kubur karangan Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulusi, beliau mengatakan meletakkan kain di atas makam orang-orang soleh dan para wali, kata beliau, kalau tujuannya agar mereka diagungkan oleh orang-orang awam sehingga tidak diremehkan untuk menarik khusyuk, maka itu hukumnya adalah tidak apa-apa, tidak makruh, artinya ya bagus itu dilakukan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Buya, bagaimana menghadapi Wahabi yang susah percaya bahwa orang yang meninggal dunia itu mendoakan keluarganya yang masih hidup? Kalau susah percaya, coba buka kitab imam mereka, kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyimil Jauziyah, ulama panutan Wahabi. Di situ ada keterangan, kata beliau, dan lebih kuat lagi, annal mayyit ya'lamu bi'amalil hayy min aqaribihi wa ikhwanihi, bahwa orang yang meninggal itu tahu perbuatan kerabat dan saudara-saudaranya yang masih hidup. Karena tahu kalau perbuatannya baik, maka mereka senang, dan kalau perbuatan keluarga yang masih hidup itu buruk, mereka mendoakan kepada Allah. Artinya ini kuat sekali, kata ulama yang dikagumi oleh Wahabi. Buya ingin lebih mantap bahwa Rasulullah SAW bisa menolong dan mendoakan kita yang masih hidup. Nih, kalau ingin lebih mantap, dalam kitab Kashful Astar an Zawaidil Bazzar ya, ada hadis
Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku itu lebih baik bagi kamu. Kalian berbuat apa saja, lalu solusinya, hukumnya disampaikan melalui aku. Wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum. Dan aku meninggal juga lebih baik bagi kamu. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih. Kebaikan perbuatan kamu yang aku lihat, aku memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Dan kalau perbuatan kamu itu buruk, aku doakan Allah mengampuni kalian. Ini hadis ya. Artinya hadisnya jelas. Juga di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Hadisnya sama-sama jelas masalah ini.